Indonesia itu memang direkayasa, memang diengineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Rupiah ini akan merosot terus menerus sampai tidak ada batasnya, kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat mengerti persoalan dan berani membalikkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semua. Selam bulan Ramadan, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan ya, yang sudah kalau saya pribadi sudah memasuki bulan kedua. Besok tuh udah bulan kedua, hari kedua. Besok tuh udah hari kedua ya. Jadi saya tadi sudah puasa ya, terserah bagi teman-teman saudaraku yang memulainya besok ya nggak apa-apa, yang penting ada alasannya, ada hujahnya, itu yang paling penting. Jadi kita melakukan segala sesuatu tuh harus ada alasan, punya hujah. Nanti insya Allah saya juga puasa tadi itu, mulai tadi itu punya hujah, punya alasan. Baik, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dianugerahi kesehatan, dianugerahi keistiqomahan dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar di akhir zaman ini ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan ashabul yamin akhir zaman bersama ulama-ulama yang Allah ridhoi, yaitu ulama yang dibenci oleh penguasa zalim, penguasa dolim ya, zalim apa dolim ya, penguasa biadab dan para munafik. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Baiklah, kita jumpa kembali di acara reaksi ya, mereaksi kezaliman, mereaksi sepak terjang rezim ya. Karena rezim ini memang rezim yang luar biasa ya, sebenarnya dimulai sejak dulu kala ya. Kita ini merdeka itu, semenjak merdeka itu negeri kita ini sudah gonjang ganjing. Semenjak dipegang oleh Presiden Soekarno itu sebenarnya negeri kita ini sudah gonjang ganjing. Langit kelap-kelap, bumi gonjang ganjing. Itu wayang itu. Ya, katanya wayang itu haram, harus dimusnahkan. Terserah lah. Kita nggak membahas itu. Yang kita bahas adalah bagaimana rezim ini rezim penuh tipu daya, rezim penuh kezaliman, rezim penuh kebiadaban, rezim penuh dengan tindakan-tindakan anarkis ya. Dari pimpinan yang paling tinggi, dari aparatnya, dari ya pejabat-pejabatnya, semuanya itu komentarnya itu, statementnya itu membuat masyarakat ini menjadi gaduh. Tapi yang disalahkan tuh FPI, HTI, umat Islam.
Dan kita tahu kita itu punya menak yang selalu menyudutkan umat Islam ya, di setiap pidatonya, di setiap konferensi persnya selalu menyudutkan umat Islam dari mulai ya dari dulu pokoknya itu awal-awal sebelum jadi menak itu kan dia kan anti khilafah ya, anti khilafah sampai akhirnya vokalis Dewa 19 itu siapa itu Ahmad Dhani masuk penjara gara-gara itu anti khilafah. Jadi sukses Yahudi Nasrani ini sukses ya memporak-porandakan umat Islam di negeri kita ini, karena negeri kita ini memang negeri terbesar mayoritas Islam di dunia gitu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada di Indonesia itu terbesar, memang kuat sekali ya. Sampai di Indonesia ini ada jutaan keturunan Rasulullah ya, yang asli, bukannya abal-abal yang ngaku-ngaku gitu. Keturunan Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah yang wajib kita muliakan. Keturunan Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah yang asli, yang benar-benar memang beliau itu dzurriyyah Rasulullah ya, secara tersurat dan tersirat nyambung semua. Dan banyak sekali yang tidak mau diekspos, banyak sekali yang tidak memegang suratnya bahwa beliau itu memang keturunan Rasulullah, itu banyak sekali. Nah itu yang hebat. Tapi nggak sedikit juga yang memang tersurat dan tersirat. Negeri mayoritas Islam, negeri yang mayoritas penduduknya itu Islam, tapi mulai dimurtadkan. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang mengaku Islam tapi memusuhi aturan-aturan Islam. Jadi ketentuan Islam itu dia nggak suka ya, itu banyak sekali. Itu yang disebut munafik. Kalau dalam bahasa yang paling medeni itu lebih kafir daripada kafir ya. Ulaika humul kafiruna haqqo. Jadi saya bicara ini bukan tanpa dasar ya. Saya tak bertanggungjawabkan karena saya sendiri nggak mau diam. Saya tidak mau dikatakan setan bisu ya kan, dan saya tidak mau dikatakan orang yang tidak peduli dengan agama Islam, orang yang tidak mau memihak pada Allah dan Rasulullah. Saya tidak mau, walaupun saya sendiri bukan orang yang suci ya, saya banyak suka mengeluh, suka tidak bersyukur. Itu bukan urusan itu pribadi saya. Yang jelas saya harus bersuara, saya memihak pada Islam, memihak kepada Allah, memihak kepada Rasulullah. Ketika Allah dihina, ketika Rasulullah dihina, ketika Islam dihina, ketika ajaran Islam dilecehkan, maka saya akan bersuara dalam arti kata membela ya. Saya berpihak, saya berpijak pada di pihak yang benar kan gitu. Sebelum Ramadan kita tahu bahwasanya banyak sekali ya gonjang ganjing, langka solar, langka pertalit yang terbaru kemarin makan 2 pisang sudah cukup. tapi dia sendiri menghadap makanan di meja yang luar biasa banyak ya, sampai itu nenek-nenek itu mengatakan bahwasanya orang Indonesia itu banyak makan rebus saja, enggak usah digoreng gitu. Itu lebih sehat. Itu alasan. Belum karena kelangkaan minyak. Biasanya kalau sudah ada pil-pilan itu yang namanya kelangkaan minyak, kelangkaan gitu sering terjadi. Dan nanti ketika menjelang pil gitu ya, itu bagi-bagi dan lain sebagainya ya, memang sudah lazim. Yang namanya sistem demokrasi itu memang sistem iblis ya, sistem yang diciptakan oleh para penyembah iblis yang awalnya dari yang namanya Mayer Amsel Rothschild. Mayer Amsel Rothschild ini mengabdikan dirinya pada Lucifer, yaitu dengan taruhan yaitu sebagian besar manusia di dunia ini ditumbalkan sambil dia membakar bayi. Ini ritual pembakaran bayi.
Itu yang dilakukan oleh Mayer Amschel Roussel tahun 1776. Yang berdirinya sebuah sekte, yaitu Bavarian Illuminati. Dan sistemnya tetap berjalan sampai saat ini, walaupun organisasinya sudah dibubarkan oleh Raja Alexander Jerman waktu itu di abad ke-18. Tapi sistemnya tetap berjalan, yaitu melalui sistem independensi bank, sistem riba, sistem demokrasi, komunis, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya semuanya sistemnya mereka, yaitu sistem Illuminati Freemason. Belum lagi kita kabar-kabar selanjutnya adalah ya, kita sudah mafhum ya, perpanjangan masa jabatan 3 periode, itu semua kan karena kegagalan. Sebenarnya mereka itu semua sudah gagal. 2018 itu ya, dari pihak Takiyah, kelompok yang suka Takiyah itu mengatakan 2018 itu kita sudah harus revolusi total. Itu Indonesia ini sudah dikuasai oleh mereka. Toh pada akhirnya Allah menentukan lain ya, karena segala sesuatu itu atas izin dari Allah dan atas ridho dari Allah. Allah izin belum tentu ridho, apalagi mereka akan membuat kerusakan, yaitu dengan mencengkeram Indonesia dengan ajaran Syiahnya. Dan akhirnya sudah 4 tahun ya, sekarang 2022 sudah masuk di bulan akhir, bulan Ramadan ya, dan Rusia juga sudah melakukan manuver ya kan, sudah melakukan manuver yang mengarah pada perang dunia ketiga. Dan lagi yang namanya rubel itu sekarang nilai uangnya sudah di backup dengan emas, luar biasa. Ini ada beritanya nih, bisa ditampilkan nanti. Jadi sistem riba ini, sistem kapitalis ini, liberalis ini nggak lama lagi akan hancur, karena memang 100 tahun kata Rasulullah, setiap 100 tahun akan ada mujaddid ya, yaitu pembaharuan agama Islam ini akan diperbaharui, dimurnikan kembali dari sekte-sekte itu. Sehingga di akhir zaman ini ketika munculnya Imam Mahdi, kita akan dipimpin oleh Imam Mahdi dengan ajaran murni, ajaran Rasulullah. Artinya ajaran murni ini bukan ajaran yang hanya dicontohkan oleh Rasulullah, bukan yang hanya dicontohkan oleh Rasulullah, maksudnya bukan begitu. Artinya yang basic murni Al-Quran dan Sunnah itu melalui ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu maksudnya, itu bukan murni kemudian kita ngambil Al-Quran dan Sunnah yang hanya terjemahan ya, textbook, bukan begitu. Ajaran Islam itu tidak mengajarkan textbook, karena Islam itu ada hikmah, ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifatullah. Orang kalau sudah ma'rifatullah luar biasa, tingkatannya sudah wali. Orang kalau sudah ma'rifatullah, dia tidak akan melakukan hal-hal yang medeni ya, seperti settingan dukun santet dan settingan mengundang melawan gendruwo, pocong dan lain sebagainya. Itu sudah nggak ada itu. Jadi orang yang sakti itu bukan orang yang mampu menyeting kamera kemudian mengundang pocong dan sebagainya, itu bukan begitu. Jadi hati-hati ya saudaraku ya, di akhir zaman ini banyak sekali orang yang berpenampilan seperti ustadz, seperti kiai, tapi sebenarnya dukun. Nah, namanya fitnah akhir zaman. Akhir zaman ini segala sesuatu bisa jadi fitnah, apalagi sekarang ini zaman visual, zaman visualisasi. Visual itu sekarang itu sudah mencapai 16G, bahkan lebih mungkin ya. Jadi kita ini akan tertipu kalau kalau kita tidak teliti betul-betul, kita ini akan tertipu bahwasanya ini sebenarnya bener nggak, asli nyata nggak. Padahal cuman teknologi visual. Lalu teknologi visual itu memang selalu berkembang karena memang permintaan pasar, supply and demand ya, supply and demand namanya.
Jadi orang itu memburu, yang namanya Android itu kan selalu berubah, meningkat terus, apalagi sekarang ini ada banyak game. Banyak game itu kan memerlukan visual seperti PS1, PS2, 3, 4, sekarang udah sampai 5. Resolusinya sudah 1080 untuk PS5 dan upgrade, dan bisa upgrade mungkin sampai ke 2K ya, 2G, apalagi mungkin bisa juga ke 4K ya kan. Jadi hati-hati, kita harus menyikapi itu. Jadi yang namanya teknologi visual memang terus dikembangkan karena itu tadi supply and demand ya gitu. Oke. Ya, kita ngobrol aja karena kita kan, saya kan bukan orang seperti mereka. Saya ini orang biasa yang seneng ngomong gitu kan. Ya mau didengar mau enggak itu bukan urusan saya. Yang jelas saya ini bicara tentang apa yang saya tahu, dan saya tidak akan menyembunyikan apa yang saya tahu, kecuali apa namanya aib pribadi orang ya, itu saya akan sembunyikan karena itu tidak boleh. Ghibah itu nggak boleh. Tapi kalau menyangkut umat, menyangkut apa namanya kerusakan massal, itu harus dikatakan. Nah, Allah sendiri kan menceritakan tentang Bal'an bin Ba'urah, menceritakan Fir'aun, menceritakan Namrud, itu sebagai contoh, sebagai hujah, sebagai dalil di dalam Al-Quran. Jadi bukan ghibah. Orang sekarang ini kadang-kadang membedakan ghibah dengan yang lain itu nggak bisa ya, walaupun ngakunya seorang intelektual, seorang yang berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri, segalanya biar, tapi membedakan ghibah dan enggak ghibah itu enggak tahu. Luar biasa. Membedakan ulil amri dan bukan ulil amri itu enggak tahu. Yang baiklah, sekarang ini kita dapat kado ya, seperti yang saya sampaikan di judul konten sebelum ini, itu kado istimewa buat rakyat menjelang Ramadan. Ya, kita memang betul dapat kado ya, dengan naiknya harga minyak di dunia ini kan kacau balau akibat perang Rusia Ukraina. Indonesia pun akhirnya ya harus menerima kenyataan, Pertalite dilangkakan, biosolar dilangkakan, tinggal pilihan kita adalah Dex Slides, Pertamina Dex, Pertamax RON 92 atau Pertamax biasa atau Pertamax Turbo ya, RON 98 ya. Ada sel, ada apa itu namanya lagi, nggak tahu lah, lupa lah, bukan nggak tahu, lupa ya, terserah kita mau milih yang mana. Nah itulah, kalau kita mendukung kebijakan zalim, maka mereka itu akan semakin zalim. Makanya kita harus bersuara ya, paling tidak kita ini akan dinilai sebagai orang yang menentang kezaliman, itu saja. Baik saudaraku, di malam ini sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, bentar lagi tengah malam, dan ya kita tidak seperti negara Turki atau Brunei Darussalam yang jam segini sudah tidak ada suara orang tadarus karena kita berada di sebuah negara yang dipimpin oleh para penjolim, dipimpin oleh orang-orang yang hubud dunia wa karahiyatul maut, orang-orang yang takut mati dan orang-orang yang cinta dunia. Nah, jadi ya patut ya kita maklumi saja, kita terima saja apa adanya. Semoga kita tetap istiqomah menyuarakan yang benar dan menolak kebatilan apapun bentuknya ya. Semoga kita tetap dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, cukup sekian aja ngobrol ngalor ngidul kita karena saya di luar ruangan sambil bekerja. Biasalah, jadi mengais suap nasi ya, istilahnya kan gitu ya. Salam akal sehat, salam istiqomah, selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan, dan salam menjelang sahur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.